pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Nama Hanung Bramantyo sudah banyak dikenal oleh insan perfilman Indonesia, terutama berkat film-film high profile-nya seperti Bumi Manusia, Kartini, Miracle in Cell No. 7, Ayat-Ayat Cinta, Soekarno, dan lain-lain. Tapi mungkin jarang pemirsa yang tahu kalau dia pernah menggarap film horor yaitu Lentera Merah di tahun 2006 dan Legenda Sundel Bolong di tahun 2007. Di awal tahun 2024 ini, Hanung kembali lagi ke ranah horor dengan Trinil, Kembalikan Tubuhku, yang diadaptasi dari sandiwara radio ngehit di tahun 80-an dulu. Kebetulan saya sendiri tidak pernah tahu sandiwara radio ini karena agaknya cuma dikenal luas oleh pendengar radio di area Jawa Tengah. Saya sendiri yang aslinya orang Jawa Timur tidak kenal dengan Trinil. Dari berita yang saya baca, Hanung ternyata tidak mengambil cerita asli sandiwara radionya, tapi hanya mengambil esensinya saja dan membuat cerita sendiri bersama Haki Ahmad. Karya terbaru Hanung ini juga merupakan kerjasama PH-nya, Dapur Films, dengan PH Malaysia, Seven Skies Motion. Mungkin karena alasan inilah maka dimunculkanlah karakter Yusuf yang diperankan oleh Fatah Amin, bintang asal Malaysia, yang menurut saya sebetulnya rada maksa. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Spoiler alert buat mereka yang belum menontonnya. Silakan tonton dulu filmnya, bila tidak ingin dibukakan jalan cerita dan endingnya di review saya ini ya. Mengambil setting waktu tahun 70-an, cerita diawali dengan suasana di area perkebunan teh yang luas, di mana para pekerjanya sedang mengulik cerita seram yang konon pernah terjadi di tempat kerja mereka itu. Soal salah seorang pekerja yang tewas setelah melihat Ndoro Ayu, majikan perempuan mereka yang sudah lama menghilang. Atmosfer horor yang dihadirkan di scene awal ini terasa mencekam, walau ada sentuhan humornya juga. Di sini Hanung menunjukkan kelasnya sebagai sutradara kelas atas yang piawai meramu adegan yang oke. Scene ini diakhiri dengan matinya salah satu rekan pegawai mereka dengan misterius. Rara dan suaminya Sutan baru kembali dari bulan madu. Rara mewarisi perkebunan teh yang luas banget itu dari mendiang ayahnya, Willem Sonder yang asli Belanda. Sutan sendiri tadinya berprofesi sebagai perawat yang merawat mendiang Willem Sonder sebelum dia meninggal. Sejak kepulangan Rara dan Sutan ke perkebunan teh tersebut, banyak kejadian-kejadian misterius seperti hujan yang tahu-tahu turun, gagal panen, sampai Rara yang ketindihan roh halus. Awalnya Rara bilang dia hanya kecapean, namun ketindihan ini makin sering terjadi dan gejalanya makin parah. Sutan pun jadi khawatir dengan kondisi istrinya. Dia mencoba mencari tenaga medis di rumah sakit besar di daerah situ. Di sini dia bertemu dengan Yusuf, sahabat lamanya saat satu sekolah di Penang, Malaysia dulu. Yusuf bekerja sebagai psikiater di rumah sakit itu dan dandanannya bak hippie yang mencerminkan gaya anak muda banget di masa itu, tidak seperti layaknya seorang psikiater pada umumnya. Ternyata dia juga seorang praktisi ilmu perdukunan dan bisa mengatasi kasus kesurupan pula. Karakter Yusuf ini menarik dan memberikan nuansa yang berbeda dalam Trinil, walaupun terkesan agak maksa menurut saya. Tapi akting Fatah Amin yang oke membuat saya bisa melupakan kesan maksa ini. Ternyata penyebab Yusuf punya ketertarikan pada ilmu perklinikan ini karena dulunya dia pernah sakit dan hampir mati. Orang yang mengobatinya adalah praktisi perklinikan dan gara-gara si orang tersebutlah dia bisa hidup sampai sekarang. Sutan pun kemudian menceritakan kondisi istrinya dan kecurigaannya bahwa itu ada hubungannya dengan hal gaib. Dia sendiri pernah dihantui oleh hantu kepala perempuan tanpa tubuh yang lazim disebut kuyang di rumah besar istrinya tersebut. Yusuf pun setuju untuk menemui Rara dan memeriksanya. Di kamar Rara, dia meletakkan segelas air putih yang sudah dijampi-jampinya. Dia bilang kalau besok airnya masih bening, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi bila warna airnya berubah, berarti hal yang buruk sedang terjadi. Rara pada awalnya menentang keras kedatangan Yusuf. Tapi berkat bujukan suaminya dan kejadian aneh yang dialaminya sendiri, akhirnya dia setuju Yusuf memeriksanya dan rumah mereka. Saat Yusuf hendak memasuki bekas kamar Willem, papa Rara, Rara melarangnya dengan keras. Dia bilang semua ruangan boleh dicek oleh Yusuf, kecuali kamar papanya. Rara tidak mau kamar papanya diotak-atik. Hantu kepala tanpa tubuh itu muncul lagi dengan mengucap Trinil, balekno gembungku.
yang artinya Trinil, kembalikan tubuhku. Elemen inilah yang diambil Hanung dari sandiwara radio orisinilnya dulu dan diterapkannya di film ini. Konon kata-kata Trinil balekno gembungku inilah yang membuat sandiwara radionya viral di zaman dulu. Terornya semakin parah dan sempat membuat mereka bertiga kewalahan. Rara juga sempat kesurupan, namun berhasil diatasi oleh Yusuf. Warna air dalam gelas yang ditaruh Yusuf di kamar Rara berubah menjadi hitam. Energi gaib yang dirasakan Yusuf begitu kuat di kamar Willem. Yusuf pun dengan diam-diam memasuki kamar mendiang Willem dan menemukan petunjuk-petunjuk yang mengarah pada Rahayu, mama Rara yang sudah lama menghilang. Dari seorang pegawai Rara yang bisu, Yusuf diarahkan pada seorang perempuan tua, Nyai Rondo Alas, yang ternyata adalah nenek dari Rara. Nyai Rondo Alas kemudian menguak masa lalu Rahayu anaknya. Dari dulu Rahayu memang bercita-cita menjadi orang kaya dan dia membentuk dirinya sedemikian rupa supaya bisa menggait seorang kaya untuk menjadi suaminya. Dia pun juga melibatkan dukun dalam mencapai tujuannya itu. Rahayu muda diperankan oleh Shalom Razat, anak kandung Wulan Guritno yang memerankan Rahayu versi dewasanya. Willem muda berhasil dipikat oleh Rahayu yang kemudian memperistrinya. Pernikahan mereka membuahkan Rara. Rara begitu lincah dan menggemaskan sehingga papanya memanggilnya Trinil. Namun, Rahayu punya pemikiran yang berbeda. Dan kehadiran Rara dipandangnya menghalangi tujuannya untuk menjadi pewaris tunggal dari Willem. Saat Rara masih kecil dan mengajaknya main bola, Rahayu membuang bola itu jauh-jauh dengan tujuan untuk mencelakakan putri kandungnya sendiri saat mengambil bola. Tapi adegan ini sayangnya tidak terkesan genting dan berbahaya, karena bola itu bukannya jatuh ke semacam jurang atau apa, tapi ke dataran yang lebih rendah yang agak curam saja. Salah seorang pegawai Willem menanyakan padanya kenapa kok Willem tidak ikut bermain bersama Rahayu dan Rara di kebun. Mendengar itu, Willem langsung terlihat kelabakan dan segera menuju tempat yang dimaksud pegawainya itu dan sampai tepat waktu untuk menyelamatkan putri sematawayangnya. Nah, scene ini juga aneh pemirsa. Sebelum scene ini, tidak ada scene yang menggambarkan Willem tahu perangai asli istrinya yang jahat. Tidak ada pemicunya, namun tiba-tiba dia digambarkan gelisah dan khawatir saat diberitahu pegawainya bahwa Rara sedang main berdua bersama mamanya. Willem akhirnya tahu sifat asli istrinya setelah kejadian ini. Betul-betul aneh bin ajaib. Kesehatan Willem mulai memburuk saat Rara beranjak dewasa. Di saat inilah Sultan mulai didatangkan untuk merawat kesehatan sang juragan Belanda itu. Mengetahui perangai buruk istrinya, Willem membuat surat wasiat yang isinya mewariskan perkebunan teh dan semua kekayaannya kepada Rara tanpa menyertakan mamanya. Rahayu mengetahui hal ini dan marah. Dia bahkan mengancam untuk membunuh Rara putrinya sendiri di depan Willem, supaya suaminya itu mengubah isi surat wasiat, supaya perkebunan teh dan seluruh harta kekayaannya diwariskan padanya saja. Akhirnya dengan terpaksa Willem merubah isi wasiatnya. Rahayu juga merayu Sultan untuk membantu melancarkan rencananya menghabisi suaminya sendiri dengan mengiming-iminginya bagian dari harta warisan. Dia bahkan berselingkuh dan ML dengan Sultan di kamar Willem. Willem yang melihat hal ini di tengah kondisinya yang terbaring sakit, lalu menemui ajalnya. Satu kematian yang gimana ya? Tragis sih, tapi kok terkesan ndak enak ya buat alur cerita horor seperti ini. Whatever lah pemirsa. Enak ndak enak, nikmati aja pokoknya. Rara tiba-tiba muncul dan menebas leher ibunya sendiri. Sultan kaget sekali dibuatnya. Rara kemudian menawarkan bagian dari warisan yang akan diterimanya karena ibunya sudah tidak ada kepada Sultan dengan syarat Sultan harus membantunya dan memperistrinya. Nah, ini scene aneh lagi nih pemirsa. Tidak pernah digambarkan sebelum-sebelumnya bahwa Rara naksir Sultan. Apa motivasi Rara menyuruh Sultan menikahinya? Jika maksudnya untuk memanas-manasi mamanya, kan mamanya sudah dia bunuh. Kalau mamanya sudah mati, lah dia ini mau manasin siapa? Bukankah lebih mudah untuk membunuh Sultan saja atau memberinya bagian dari harta warisannya tanpa menjadikan Sultan suaminya? Bingung saya di sini. Bila ada pemirsa yang bisa memberikan pencerahan pada saya seputar motivasi Rara menyuruh Sultan menikahinya, jangan malu-malu share opini di kolom komentar ya. Kali aja saya yang memang tidak nangkep dan gagal paham maksud dari sini nih. Sebelumnya,
Rara sempat diberi buku oleh papanya yang tahu bahwa Rahayu main dukun, yang berisi cara-cara menangkal ilmu hitam mamanya kelak. Di situ disebutkan bahwa tubuh dan kepala Rahayu harus dipisah, supaya ilmu hitamnya tidak mengancam keselamatan Rara kelak. Inilah yang menyebabkan Rahayu menjelma menjadi hantu kepala tanpa tubuh, dan meminta Trinil alias Rara untuk mengembalikan tubuhnya. Setelah Yusuf mengetahui masa lalu Rahayu dan tragedi yang menyertainya, dia beranjak meninggalkan rumah Nyai Rondo Alas. Ternyata Sultan sudah ada juga di situ dan membunuhnya dengan parang. Sultan tidak mau Yusuf tahu tentang masa lalunya yang kelam yang juga melibatkan Rara. Sayang sekali karakter Yusuf yang menarik ini harus dimatikan di sini dan bukan menjadi problem solver di film ini. Menurut saya, alur cerita menjadi kurang menarik setelahnya, karena Yusuf salah satu pilar penting dalam Trinil. Akhirnya, yang menjadi pahlawan di sini adalah seorang kiai kenalan dari sopir Rara yang merupakan pegawai setia semenjak era papanya. Peran Yusuf digantikan oleh Pak Kiai ini. Sepertinya Hanung sengaja mengikut sertakan seorang kiai dalam filmnya ini sebagai homage terhadap film-film horor era 70-80-an yang umumnya menjadikan kiai sebagai pahlawan pamungkasnya. Menjelang ending, ada scene di mana Rara yang marah oleh keadaan bertemu dengan arwah papanya yang kemudian menasihatinya untuk tetap tabah dan menguatkannya. Ini juga rada aneh, karena Rara tidak sedang pingsan atau tidur saat ketemu roh papanya ini. Dia sedang marah-marah, sedih dan kalut pada neneknya Nyai Rondo Alas, dan juga pada kondisi yang membuatnya harus mengalami semua ini. Tahu-tahu dia ketemu roh bapaknya di alam lain. Mungkin memang Hanung memaksudkannya sebagai sentuhan yang berbeda, tapi kurang terasa pas di sini menurut saya. Walaupun nuansa dramatisnya masih oke. Baiklah pemirsa, sebetulnya Trinil punya awalan yang menarik dan oke, yang membuat saya tetap terpaku pada kursi bioskop sampai kira-kira 3/4 film. Menjelang ending dan pengungkapan, Trinil seolah kehilangan arah dan daya tariknya. Seperti yang saya singgung tadi, keganjilan-keganjilannya membuat saya jadi kurang minat menjelang ending. Seperti motivasi Rara menyuruh Sultan menikahinya, yang menurut saya tidak jelas. Si bisu yang sepertinya adik tiri Rara, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Kiai yang tiba-tiba muncul di ending sebagai problem solver, sehingga kita jadi kurang peduli pada karakternya. Perbandingan antara Willem dan Rahayu muda dan tua yang terlalu jauh, karena digambarkan saat Wulan Guritno masuk menjadi Rahayu tua, Rara masih balita. Demikian juga Willem Bevers, pemeran Willem tua, yang kelihatannya terlalu tua untuk punya anak balita. Padahal sebelumnya digambarkan saat dia menikahi Rahayu, usianya masih 20-an tahun. Juga ada inkonsistensi penyebutan William dan Willem. Di Nissan jelas tertulis nama Willem Sonder, yang mana Willem memang nama yang lazim untuk orang Belanda, sedangkan William lebih ke nama Inggris. Namun karakter-karakter di filmnya menyebutnya William. Ini detail kecil yang cukup mengganggu menurut saya. Lepas dari itu, akting Wulan Guritno sebagai Rahayu, karakter antagonis dalam Trinil, begitu menonjol dan apik. Top markot top dia di sini pokoknya. Shalom Razat sebagai Rahayu muda belum bisa menandinginya. Kemiripan wajahnya dengan ibu kandungnya Wulan Guritno lah yang menutupi kekurangannya di sisi akting. Sayangnya, screen time Wulan tidak terlalu banyak di sini. Tapi yang tidak banyak itu justru yang membuatnya menonjol menurut saya. Akting Carmela van der Kroek sebagai Rara cukup-cukup saja menurut saya. Memang harusnya bisa dibuat lebih, tapi tidak terlalu mengganggu sih. Rangga Natra yang memerankan Sultan sayangnya kurang begitu berkesan di sini. Kecuali potongan rambutnya dan jambangnya yang membuat salfok, kayak Elvis Presley setengah matang. Dari sisi akting, Rangga sepertinya masih harus dipoles lagi. Kurang berkesan. Fatah Amin sebagai Yusuf menunjukkan performa yang mengesankan dengan dandanan ala hippinya. Dia tampil oke dan kekuatan karakternya tercermin dengan baik. Dia salah satu sisi menarik dalam film ini. Visual effects yang ditampilkan juga masih oke. Sebagai film karya Hanung, sisi desain produksinya patut diacungi jempol. Sisi kostum dan artnya oke banget dan tanpa cacat dalam menampilkan atmosfer 70-annya. Perkebunan dan rumah Rara terlihat natural dan meyakinkan dengan sinematografi yang cantik oleh Satria Kurnianto. Jadi, skor saya untuk Trinil Kembalikan Tubuhku 6/10. Sangat disayangkan segi ceritanya kurang digarap dengan baik. Padahal di luar itu dan akting Rangga Natra, eksekusinya sudah oke.
Semoga bila Hanung berniat membuat horor lagi, dia bisa memberi perhatian lebih di sisi alur cerita ini. Oh ya, satu lagi poin plus dari saya adalah opening film ini yang menggambarkan berita-berita dari koran seputar peristiwa-peristiwa politik di masa itu, seperti partai-partai yang dirampingkan hanya jadi 3 partai saja, berita-berita Presiden kedua Soeharto, dan lain-lain yang sayangnya hanya muncul di opening saja tanpa andil apa-apa di alur ceritanya. Sekian dulu review dari saya di edisi ini ya pemirsa. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!